Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oh, oke Mas. Mbak dan cerita Saya yang banyak dan cerita. saya cuma mau curhat. Terus Kok perasaan kehidupanku ini kok apa itu gimana ya? Ibaratnya wanita sedunia ini kok saya yang paling tersakiti gitu. waduh, siap, wis tak dengerin pokoknya. Lanjutkan. Nggih. Kan gini ya Mas, dulu saya kan nikah muda. Umur 19 tahun itu lulus SMK ya. Saya nikah. Terus saya punya anak sekarang udah umur 23 tahun. Umur saya kan 42 tahun sekarang. Yes. Terus selang 3 tahun punya anak lagi perempuan. Sekarang umur dia berapa? 20 tahun. Nah, setelah nikah itu tak pikir itu dia bakal berubah, nggak main lah, nggak mabuk lah, malah tambah parah. Yang bikin aku ngenes itu ya Mas, pas anak kedua itu umur berapa ya, umur 1 bulan itu dia bawa pulang ceweknya, katanya pacarnya waktu SMP yang pulang dari Hong Kong. Nah, dia itu bilang mereka berdua itu ke rumah saya Mas, bayangin anak baru lahir umur 1 bulan, saya masih menyusui, suami saya itu bawa pulang pacarnya yang pulang dari Hong Kong, dan mereka berdua itu bilang mau nikah siri, mau nikah. Hati siapa yang nggak sakit Mas? Terus semenjak itu ya nggak tahu rasa cintaku kepada suamiku itu udah pudar, nggak ada respect sama sekali. Tapi saya tetap pertahanin karena anak-anakku kan masih kecil. Terus dia kan nggak kerja, cuma ngandelin uang dari bapak ibunya. Saya yang kerja, yang hidupin anak-anakku. Walaupun anakku masih kecil, saya tinggal kerja di pabrik dulu Mas. Terus karena nggak kuat kenapa dia nggak berubah gitu. Terus tahun 2013 itu saya daftar ke Singapura. Terus sebelum ke Singapura itu aku sudah melayangkan gugat cerai itu ke pengadilan, tapi kata agensi, kalau kamu ke luar negeri harus bawa apa itu, buku nikah ya. Surat izin suami. Dulu nggak pakai surat izin suami, saya pakai agensi pribadi itu loh, nggak masuk PT, saya langsung terbang ke Singapura saya. Terus kan otomatis tak ambil lagi ya itulah. Habis itu saya sampai sekarang itu nggak ketemu suamiku Mas, nggak, itu surat cerai juga belum aku urus. Terus pokoknya intinya aku sudah nggak mau sama dia lah. Anak-anak aku bawa ke rumah orang tuaku, aku yang besarin, yang sampai sekolah sampai sekarang itu aku sendiri yang itu. Terus tahun ini kan bulan Januari kan anakku menikah ya Mas, yang perempuan itu loh, tak suruh kuliah kan nggak mau dia, padahal sekolah di kedokteran itu SMK-nya perawat, tapi dia nggak mau lanjutin. Ya udah, ya alhamdulillah dia sudah dipinang lah sama suaminya, yang ya alhamdulillah udah mapan lah. Ya udah, berarti kan tanggung jawabku berkurang kan ya Mas. Nah, waktu nikah itu tahu nggak Mas,
pas ijab kabul itu kan harus pakai bapaknya ya, sebagai wali itu loh. Itu ijab kabul jam 6:30, dia nggak datang Mas, bayangkan. Sampai dalam hati saya mengumpah, padahal sebelum ijab kabul itu dia sudah didatangin anakku dan minta uang, saya kasih Mas. Terus tapi saya waktu saya ngasih, saya sambil berucap, ya saya kasih, kamu minta uang saya kasih, tapi kalau kamu nanti mati jangan harap anak-anakmu akan datang. Tak gituin sampai sumpah sakit hatiku ini Mas. Terus dia nggak datang, selang 2 jam itu baru dicari, itu baru ketemu apa Mas, mabuk. Bayangin, orang-orang di kampung itu ya nggak tahu, malah tahu kelakuan suami saya itu. Terus sampai sekarang itu nggak apa itu, nggak sadar, nggak apa, malah kadang minta uang ke anakku, kan anakku udah kerja semua. Terus kemarin ya Mas, pas 17-an itu semalam, malam habis tanggal 17 kan Sabtu, hari Sabtu ya, malam minggunya itu dia kecelakaan, tapi yang ngabarin itu bukan anakku, bukan apa malah istrinya adikku. Dia bilang, kamu sudah dikabarin anakmu belum Mbak, ini mantan bojomu kecelakaan. Aku langsung mengumpat gini, kenapa tidak meninggal aja, tak gituin ya Mas. Terus itu dia kan koma Mas, terus Minggu jam 5 sore itu dia benar-benar meninggal Mas. Dalam hati, ya Allah, aku emang sangat sakit hati, tapi kenapa ucapanku itu terwujud gitu loh. Lanjut. Sampai sekarang itu aku nggak berani membuka hati untuk siapapun karena sakitnya itu loh, sakit hatiku. Dia itu bukan hanya main judi, tapi kan mukulin saya mah, bayangin. Terus saya cuma minta solusinya ini, apa saya salah mengucap kayak gitu loh Mas. Sampai sekarang itu pikiranku belum tenang, ya Allah, kenapa aku mengucap kayak gitu. Udah enggak, saya kan dulu di Singapura kan 3 tahun, terus saya calling visa ke Hong Kong, dan sampai sekarang saya masih di Hong Kong, dan pulang cuma 1 kali aja. Terus gimana caranya menata hati lagi gitu loh Mas, dari trauma kayak gitu. Kalau mau nikah lagi sih kayaknya udah enggak lah, kan saya sudah tua, juga sudah mau punya cucu ya. Sudah Mas. Sudah. Ganti saya yang ngomong ya, sampean 9 menit soalnya ngomong. Nggih. Nah, hitungin. Gini. Suami kan sudah meninggal. Sudah, ini kemarin 7 hari. Oke. 7 hari 6. Dalam prinsip saya, membicarakan orang yang meninggal itu sesuatu yang sudah tak anggap tidak baik ya. Sudah meninggal. Okay. Karena sudah dibawa. Yang kita bahas kan the next sampean ya kan. Jadi sesuatu yang membuat sampean sudah sakit hati, gelisah, resah, semuanya kan sudah selesai, sudah habis harusnya. Terus sampean mengingat kalimat dan kata-kata, ya itulah
cerita dari orang yang terzolimi itu mulutnya itu pasti dikabulkan. Kalau saya percaya. Artinya kan sampean benar-benar merasa terzolimi sehingga ngucap, ya saya nggak ngerti apakah itu memang sudah takdir ataukah memang itu janjinya Gusti Allah. Itu kalau orang-orang terzolimi itu kalau ngomong itu bisa terwujud, terlepas langsung dan tidaknya itu kan tergantung dari diri kita. Kalau kita memang hubungannya dengan Gusti Allah baik-baik saja, kelar semuanya. Makanya namanya seorang wanita, ibu, itu kan dilarang mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anaknya. Semarah dan sebenci apapun jangan sampai mengeluarkan kata-kata itu. Karena saya percaya itu, ibu saya meninggal aja kata-katanya sampai hari ini itu saya dengar dan saya masih mendapat karmanya itu gitu. Saya loh ini, saya dan ibu saya nggak berbicara sampean. Lah, pemene iki ceritane sampean, enggak mati sekalian budal deh, bles. Jadi sekarang itu begini, Mbak. Apapun ceritanya, bagaimanapun ceritanya, suami sampean itu adalah bapak dari anak-anak sampean dan pernah menjalin hubungan sama sampean, dan bisa jadi sampean mencintainya dia di awal dulu. Tapi sekarang ya sudah, pasrahkan, dimaafkan segala bentuk apa yang menjadi kesalahannya dia, sampean bawa dalam doa, ya semoga tenang ada di sana dan nggak perlu kita bahas dan kita bicarakan lagi. Walaupun hati sampean sudah, sekarang saatnya berpikir ke depan. Nah, menata hati untuk membuka segala sesuatu, disadari atau tidak, itu mantan suami yang nggak sampai sekarang mungkin belum bisa sampai ceraikan, akhirnya jadinya cerai mati itu. Empun tak cerai nih kok Mas. Nah ya, kalau sudah cerai 3 bulan iki. Ya udah cerai kan ya wis. Setelah cerai meninggal kan. Berarti hati-hati sampean. Kalau sampean tersakiti iki sebenarnya kalau menurut saya mau tak tanyain Marsik apa Lohab Joy berapa angkanya yang keluar. Siapa tahu kan bisa meledos. Karena sampean kan terzolimi. Ngono lho, dadi ben gak serius. Ket mau perasaan cerita serius ya tak. Lho enggak. Kan kalau orang-orang terzolimi bae doane mantep ya, ngomong nomor sing metu iki Mas ya, tak uduhi moro-moro jebol der kan ya. Lumayan. Nah, kalau senyum ketawa dikit kayak gini kan nanti masuknya enak gitu loh, mau ngasih penjelasan itu. Nek cek mumet ambek budek ndase kan kadang-kadang enggak masuk. Gini, Mbak. Setiap manusia itu selalu ada bedanya. Kejadian di masa lalu di kita itu yang pasti tidak akan pernah terulang menjadi sesuatu yang sama persis. Makanya di situ dibutuhkan logika dan cara berpikir, berdamai dengan diri sendiri. Nah, kalau sampean menikah dengan orang Indonesia, mohon maaf sekali lagi saya nggak menyinggung sebangsa kita. Nah, sekarang kenapa nggak dibuka dirinya untuk bangsa yang berbeda? Hong Kong, akeh dudo-dudo, akeh kungkung yang butuh teman hidup. Sekali lagi aku bilang, butuh teman hidup. Karena laki-laki itu nek urip gak duwe pasangan sing dijak omong, iya kan? Iku gak enak rasanya urip, Mbak. Ini kalau saya loh ya. Ya kan, kalau saya gitu. Hidup sendiri itu nggak asik. Walaupun seneng nanti sakara pede, tapi tujuannya akan nggak terarah. Tapi begitu punya pasangan, tujuannya mulai akan terarah. Walaupun aku punya adik yang sampai sekian usianya hampir sama kayak sampean masih belum menikah, ya kan, karena dia tinggal di Jepang. Jadi dia bahagia dengan dirinya sendiri. Nah, dibuka itu pelan-pelan, ya jangan dipikirkan traumanya, tapi dipikirkan bahwa hidup itu berpasang-pasangan. Aku percaya itu, nek sampean aku nggak ngerti. Jadi nggak ada yang salah gitu. Nah, tetapi untuk memilih yang kedua ini, yang dipakai lebih dikedepankan itu logika, bukan perasaan.
Nggih, Mas Andri. Tahu kan beda logika sama perasaan. Nggih. Kalau logika itu kayak gini, kita dideketi satu cowok, ini langsung contoh case ya. Terus cowok itu mengungkapkan cinta deng 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 deng. Wis mblenger aku ngrungokno cinta. Sampeyan tinggal ngomong kayak gitu. Ya. Nggih. Kalau kamu mau, kamu nikahi aku, ya kan? Kamu bisa dapat apapun yang kamu mau dalam diriku. Kamu nikahi saya dan bisa dapat KTP. Dan aku bisa tinggal sama kamu. Aku enggak cokungyan. Nah, kalau ada ya, sekali lagi sampean buka hati, buka diri, ada ngomong pakai logika. Untuk bisa dapat KTP di Hong Kong itu kamu harus punya tabungan. Kamu harus punya MPF, kamu harus punya tempat tinggal di mana. Kamu nggak jaluk duit pemerintah. Terus kamu kerja, kamu ada slip gaji. Mampu nggak kamu? Nah, gitu Mbak. Itu logika full. Ya, bukan perasaan, itu logika full. Karena rasa cinta dan perasaan itu kan bisa dibangun toh. Tapi kalau logika kan suwi belajar itu timbangannya perasaan. Nyenengi seseorang itu lo gampang. Iya kan? Iya enggak? Wah, iku wong kok nggo wanteng awake apik. Nah, iku kan iso nyenengi sesuatu itu dalam posisi yang sangat gampang. Tapi kalau ketika kita berlogika, kok jok-jok ngene. Kok tibake koyo ngono. Itu kan logika. Nggih, leres Mas Andri. Nah, itu yang main logika. Jadi sampean mainnya logika. Enek iki lho aku duwe tabungan. Aku yo kerja iki selipe gaji, ya kan. Nek cuman nguripi awakmu iso. Nah, step pertama ketika itu dilewati baru sampean bisa dapat mutusin yes or no dia nikah. Dapat dependen. Nah, setelah dapat dependen, perasaannya diletakkan jangan sepenuhnya. Perasaan itu 30%, 70% logika kan sampean harus kerja. Wong Hongkong iki kan lanang wedok bekerja duwike duwikmu, duwikku duwikmu. Duitku, duitmu. Kan gak dadi siji kan? Ya sampean duwe sampean simpen dhewe. Omah ya bojo kon bayar. Keperluan mangan ya paling sampean sithik-sithik lah bojo gelem ngekeki jatah wulanan syukur. Gak diweno mbok kekno aku misalnya bayaranmu 15.000 mbok kekno aku 6.000. 7.000 ya sing sisane PN dhewe ya ngoso wae. Nah, sampean kan golek dhewe. Itu baru main logika. Kalau sudah logikanya sampean main, trauma itu hilang, Mbak. Ya. Jadi contohnya aja kayak gini nih. Contoh sebenarnya, contoh yang sederhana. Sampai naik bis hari ini. 10 menit, 20 menit naik bis meneh apa wonge padha? Orangnya beda. Hidup itu begitu. Hidup itu tidak statis. Yang membuat kita statis karena pikiran kita masih di masa lalu. Nah, kalau pikirannya sampean saiki anak-anak wis beres kerja aku garek nyepakno awakku dhewe. Ya, nyepakno awake dhewe sampean simpen, pengin jajan apa ya jajan, pengin ngopi apa ya ngopi. Terus penting lagi adalah circle pertemanan sampean. Nah, circle pertemanannya sampean itu orang-orang yang memberikan dukungan baik enggak sama sampean? Apa gak cuman hura-hura, duduk manis mangan mareng ngono mulih. Duduk manis mangan mulih. Obrok kono obrok kene gak lapo-lapo terus pulang ke majikan. Apakah kehidupan yang seperti itu? Ya kan. Nek koncoan ambek aku duduk ngonten. Ya kan, cerita terus digawe konten. Part of my life. Part bagian dari hidup saya. Sampeyan cerita masane sampeyan cilik SMP bersenang-senang. Sampeyan critakno sampai akhirnya bubar, sampai akhirnya saiki nang Hongkong iso nyekolahno anake kabeh. Kira-kira bisa jadi berapa part? Berapa bagian? Nah, di situ mencari pertemanan itu yang dimana yang dibicarakan itu tentang masa depan. Mosok urip mau ngene-ngene ae. Nah, aku kalau berteman sama orang selalu tak kasih masa depan. Nek
DE gak nutut, DE ngalih dari aku, Mbak. Nggih. Ya moncrot dasi ya. Nek aku ngono, Mbak. Ngejak omong ambek aku, "Sik, uripmu iki piye? Kowe isomu apa? Sesuk mengarep awakmu rencanane piye?" Padahal aku ya duduk sapa-sapa lho ya, Mbak. Nggih. Kalau sampean nonton YouTube saya, sampean nonton Facebook saya dan semua sosial media saya, tidak ada yang berbicara tentang hal yang membuat atau penyesalan atau sesuatu yang merenungi nasib. Yang selalu tak tulis adalah optimisme dan bagaimana menyiapkan kita masa depan. Karena masa depan itu diciptakan hari ini. Nggih, Mas. Leres, Mas. Nah, makanya supaya sampean bisa berubah, circle pertemanannya diganti. Cari sesuatu yang memang sampean senengane apa masak, apa senengane apa rajut, senengane apa majelis taklim, senengane apa. Kemarin juga ada yang cerita, aku ini sudah ikut majelis taklim loh, aku ini juga sudah ikut ngaji loh, tapi kenapa kok hatiku gak tenang aja dalam menghadapi majikan. Loh ngomong ngono kan, ya tak omong nambah aku, koncomu gantian circle-e. Lah apa memang jaminan kita kumpul dengan orang-orang yang tiap hari mengaji tapi nggak berdampak? Kayak pantes-pantesan terus piye? Nah wis, sampean arep ngomong apa tak terus nolak aku ngomong? Sampean gantian nih ngomong kan enak. Mboten Kak, Mas, sampun Kak. Sampun radi tenang niki curhat kali jenengan. Bukan curhat ini, Mbak. Kita ini ngobrol santai. Jangan, saya nggak mau dianggapnya curhat. Saya cuman pingin apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan. Sampean asli nih merasa kehilangan, tapi ya sampean juga wis tersakiti. Sampean ini makanya nanti keluar video klipku, video bagus, wanita tangguh. Okay. Ya aku bercerita, aku membuat karya yang itu sangat berhubungan dengan kalian semuanya. Jadi ngargai orang dengan berkarya, ngargai orang dengan mendengarkan, menghargai orang dengan apa sih masalahnya. Ayo kita pecahkan bareng-bareng masalahnya. Sampean di Hongkong berapa tahun saya tanya? Dari 2017 sampai sekarang. 2007 apa 2017? 2017. Berarti masih 7 tahun. Ya, mau 8 tahun bulan Januari ini, 8 tahun. Sampean masih muda. Masih bisa dapat suami lagi. Yang saya nikahkan kemarin umur 40 gak 38. Pasangannya umur 69 mau 70. Nikah sama orang Hongkong. Iya. Saya nikahin orang pasangan ini udah naik ini 48 gak 49 orang pasang. Kula dipados nih Mas. Gak iso nek pados Mbak. Sampean harus buka diri sampean sendiri. Bahaya nek tak golekno mbleset aku sampean tutuki. Jangan. Ya berdoa. Ditunjukkan karo Gusti Allah. Orang yang ada Mbak, yang kemarin bukan terakhir ya, yang menikahnya dibantu sama saya dengan segala bentuk persoalannya. Itu dibelikan rumah sudah jadi habis dia menikah nanti dependennya keluar, mereka mau pulang bareng-bareng langsung pulang ke Indo. Rumahnya 450 juta cash. Dan sampean ngerti ceritane Mbak dihapusi bojone, ya kan, duwite dintekno bojone, anake gak diramut, anake loro nek gak telu, anake wis gede, dihapusi saudaranya. Terus akhirnya dia beli rumah yang jauh dari
sanak keluarganya. Bener-bener tetangga baru, fresh. Ya untuk membuat kontaminasi toksik gitu loh, racun. Makanya orang-orang kan selalu bilang kayak gini. Pendudukku tonggo-tonggo desaku itu kok omongannya gak enak, pedes-pedes. Lah nek omongannya gak enak, bondo koyomu dolen. Golek perumahan yang kecil-kecil di kota yang jauh dari kehidupan masa lalu kita yang kelam. Tonggone anyar kabeh. Sopo kate maido? Aman kan? Nggih, leres Mas. Nggih. Aman kan? Aman. Aman. Sampean misale omahe Malang. Golek omah tuku omah sing Mojokerto kan ya ora apa-apa. Golek omah tuku omah Kediri, Tulungagung. Wong anyar. Sekalian tuku perumahan sing nang kota. Sing cuman 2 kamar. Nek ditinggalne nang Hongkong tinggal dikontrak, beres. Kok anake sing kon nagih. Wong anake sampean apik-apik. Nggih. Kan misalnya begitu gitu. Gak usah terlalu, hidup ini gak perlu diperibet. Saya aja orangnya Jombang. Saya beli lahan dan tanah saya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ini kayak ceritanya Kadir di podcastnya Deddy Corbuzier. Kadir invest tanah di mana, nggak usah bilang itu jauh, nggak nyampe. Sekarang ya untuk saya ya ukuran lowong Sumatera Barat saya beli, saya lo manggone nang Hongkong, bener nggak? Nggak di logika, jauh dari kampung saya, tapi ya asik-asik aja, malah saya seneng tetangga baru. Jadi ya begitu Mbak ya, sekali lagi pertemanannya diganti yang bisa memberikan masukan, beraktivitas. Wong sampean yo duwe dhuwit to. Anak wis beres, lamun ana mangan rujak, ngombe kopi. Panganan model opo Hongkong endi sing gak iso sampean tuku ya kan? Nggih. Klambi barang sing ora iso kena dituku Mas yo Zara, Chanel, Louis Vuitton yo iso, tapi terus digawe opo kan itu persoalannya. Makanya cari teman yang damai, yang tenang, gak apa-apa. Gak harus 1-2 teman, ganti-ganti, besok ini, besok itu, lusa ini, lusa itu kan gak apa-apa. Tapi nek berteman sama aku ya nek iso selamanya. Guyu lah ya ngono lho guyu, Mbak. Aku lak seneng sih. Wis gak susah. Ya nek susah-susah telepon aku lah, Mbak. Ngejak ngopi aku bareng yang guyu wis. Mangan kerupuk upil lah aku wis bahagia. Digakno gedang gorengnya wis alhamdulillah. Mayar kok sajene, Mbak. Kayak dukun ae sajen. Gula sekilo nggih. Gula ojo, Mbak. Ya gendis sekilo. Diabetes, Mbak. Kopi ae sak cingkir aja akeh-akeh. Kopi hitam. Aduh ngono lho ya Mbak ya. Sampean punya anak sampean sudah oke, sudah bisa mandiri, wis tinggal mikir aja disenengno lah, dipenakne. Terus hati-hati ya kalau sudah berteman. Cerita sedih, cerita aja ke saya. Jangan cerita ke temen. Iya, Mas. Kalau sampean ceritanya ke temen, dadi sasaran empuk, Mbak. Karena bandit itu nunggu orang yang nunggu orang sing resah dan gelisah, terus kok diapi-apii, didulini terus aku nyele paspore oleh ora. Paspore kula termajikan kok Mas. Lah iya maksud saya kan kayak gitu loh Mbak ya kan. Modus-modusnya kan pating petengseng kan belawek kan kula nembe bar mantokin Jepang Mas dijak majikan. Nah kan keren toh. Nggih, alhamdulillah majikane sae. Lah yuk saiki sampean wis urip soro oleh majikan ruwet apa gak pecah ndase. Lah nggih. Sampean berarti kan baik. Makanya sama Gusti Allah dikasihkan yang baik. Ya wis aman toh. Ada lagi enggak keresahan mana, apa bagian mana, ayo kita bicarakan.
Kalau sudah cukup ya wis alhamdulillah, main ke rumah tak tunggu, ngobrol Nggih Mas cerita. Andro, kula niku kok subscribe YouTube jenengan kok. Boleh wis, gak ada masalah. Ayo kita bercerita tentang masa depan, apa yang harus disiapkan malah oke. Yang cocok karo atine. Aja sing gak cocok nek dipaksa mumet. Nggih Mas Andro. Ya. Dari nampa penake ngoten nggih Mas. Iya, wis pelan-pelan tetep waspada nek wis elinge Mbah Kakung biyen kan eling lan waspada ya. Jangan terlalu sampean ini orangnya gampang kasihan. Aku wedine nek Nggih Mas. nek koncoan karo wong terus Mbak aku tulung ngono. Ya kan. Mbak aku bojoku kecelakaan ngene. Ya wis ayo mangan. Awal-awal ten Hongkong nggih ngoten niku Mas. Lah kan cerita. Nggih kok Mas. Paspor kula nggih pun disilih ngoten saniki kula sukane majikan. Nah, Beres. nah iya. Iya toh, aku kan duduk dukun ya, Mbak. Tapi aku nebak. Nggih. Aku ngomong, ternyata sampean mengalami kejadiannya juga. Nggih. Jadi kayak gitu wis. Ya wis banyak pelajaran lah. Wis. Nggih. Kapanpun sampean mau ngobrol ayo. Oke? Nggih matur suwun nggih Mas pun. Siap. Pun plong niki kula Ya. Sehat selalu. ngomong kalian nggih. Ya, Amin. berdamai Nggih. ya. Nggih. Siap. Matur nuwun Mas. Ye, sehat selalu Mbak E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ye. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya, merasa hidup kita itu yang paling sengsara. Waduh, bahaya. Ya, main ke sini ya, bawa sajen kopi latte dan gedang goreng, beres semuanya masalah sampai. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.